Itu. Oke, baik. Pada hari ini saya Maria Dijalupo SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nusa Utara akan mencoba menjadi observer dalam pelaksanaan course dan coaching menggunakan alutsista yang sebagai observernya saya sendiri dan sebagai coachnya Bapak Yas Rauli dan sebagai coachingnya Bapak Yasona Agia. Dan untuk mempersingkat waktu maka marilah kita memulai untuk melakukan observer dan coach dan coaching. Baik, selamat siang Pak Yas. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar? Kabarnya luar biasa Pak, sehat. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching sesuai dengan penerapan modul 2.3. Namun sebelumnya perkenalkan saya Maria Dijalupo Sarjana Pendidikan, berperan sebagai pengamat, Pak Yas Lauli sebagai coach dan Pak Yasona sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alutsista yang tercantum dalam rubrik penilaian. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Tahapan tirta meliputi apa saja kira-kira yang Bapak Yas tindak? Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, kemudian identifikasi masalah dan kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab itu Pak. Betul Pak Yas, betul. Mudah-mudahan semua tahapan tirta ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach dan yang dimiliki oleh penjangan serta indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Bapak Yas. Baik Pak Zaluku, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian yang telah ada. Terima kasih Pak Yas Lauli. Sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Yas Lauli? Oh ya Pak Zaluku, yang saya kembangkan dalam kompetensi coaching ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya betul sekali. Ada tiga ya. Ada tiga kompetensi yang coach yang akan dikembangkan pada saat ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu Pak yang saya kembangkan dalam coaching ini hari ini, yaitu mengenai kemampuan atau kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Pak, menurut Pak Yas Lauli, kira-kira indikator ketercapaian kompetensi apa yang Bapak inginkan? Yang saya inginkan dalam kegiatan ini adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot, nantinya saya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan bisa juga memunculkan ide-ide baru dari coach sehingga permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan Pak. Oh, jadi agar bisa memunculkan ide-ide dari coach ya Pak, baiknya selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yas Lauli dan Pak Yasona Agia untuk melaksanakan proses coaching. Oke Pak, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi saat ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Yasona Agia. Selamat siang Pak Agia, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Yas, kabar baik Pak. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan coachingnya Pak ya. Jadi saya lihat Pak ya ada keadaan murung ya. Ada apa kira-kira Pak, ada yang bisa diceritakan? Nah benar sekali Pak, hari ini saya merasakan ada sebuah keresahan dalam pribadi saya Pak.
di mana di dalam kelas saya ini selama ini siswa anak-anak itu cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan di dalam kelas ini, terutama anak-anak yang pintar ini Pak. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan anak-anak yang pintar itu cepat selesai, dan kalau sudah selesai langsung bikin ulang Pak. Jadi begitu kira-kira Pak. Oh iya ya, berarti dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan ini anak-anak yang pintar itu kalau cepat selesai tugas maka membuat keributan di dalam kelas ya Pak ya. Benar sekali Pak. Nah jadi dalam percakapan ini apa yang Bapak harapkan? Nah, yang saya harapkan dari percakapan kita ini Pak, saya mau menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Pak. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan tidak terjadi lagi kegaduhan, sehingga saya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang paling utama. Oke, jadi begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang membuat siswa tersebut merasa atau membuat gaduh di dalam kelas dan mengganggu temannya sehingga kelas itu terasa ribut ya? Apa yang membuat itu Pak kira-kira? Nah, mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini Pak tidak cocok. Jadi karena saya lihat itu sebagian besar saya rasa memakai metode ceramah, presentasi. Sesekali anak saya suruh maju untuk berpresentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi. Sementara anak yang kurang mampu itu tidak berani maju, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sesudah selesai mengerjakan tugas, anak tersebut bosan Pak dan mengganggu teman lainnya untuk diajak bermain. Padahal sudah saya suruh diam, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar Pak, dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malam juga saya suruh tidur saja Pak, daripada mereka mengganggu teman yang lainnya. Betul itu Bu Pak. Jadi anak-anak memang yang cepat selesai itu, anak-anak yang pandai itu mengerjakan tugas memang cenderung lebih aktif dan tidak bisa diam Pak. Jadi kalau tidak ada tugas yang dikerjakan, dia mencari kegiatan yang lain Pak. Nah kadang-kadang mereka ribut, mengganggu temannya atau bermain, dan bahkan sering keluar Pak. Jadi kira-kira apa yang membuat siswa Bapak ini kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Pak? Iya Pak, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dalam misalnya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli Pak. Jadi begitu ya Pak, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya yang kurang mampu tadi. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian, misalnya dalam memberikan tutor juga sama temannya bisa, sedangkan anak tersebut masih tidak bisa diam, mungkin saya juga bisa memberikan pengayaan Pak sebagai pendalaman materi untuk anak-anak tersebut. Oh iya Pak. Kalau itu rencana Bapak saya sangat setuju Pak, karena dengan menggunakan metode atau model tutor sebaya itu bisa meminimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut sehingga bisa kondusif, begitu ya Pak ya. Jadi tadi Bapak mengatakan bahwa menurut pandangan Bapak, jadi kira-kira apa yang membuat Bapak berpikiran bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus Pak? Iya Pak, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak yang anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak itu
untuk memunculkan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan yang lain, Pak. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Jadi memang betul itu, Pak. Memang anak kinestetik ini cenderung tidak bisa diam, Pak. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif dan termasuk mengganggu temannya tadi, Pak. Iya, Pak. Malah juga jadi saya lihat malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Oh, iya, Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bapak ini seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Nah, ada yang cepat selesai duluan, ada yang sangat lama sekali, Pak. Nah, selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja, Pak. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi juga. Nah, saya juga memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk maju mempresentasikan. Nah, mungkin karena sering maju mempresentasikan itu, selalu saya tunjuk anak-anak yang pintar saja, sehingga anak-anak yang pandai semakin pandai, anak yang kurang mampu juga menjadi takut. Nah, di samping itu juga saya memberikan soal yang sama dan yang standar dengan KKO-nya itu masih level tengah. Nah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar itu justru sangat lama, Pak. Jadi begitu ya, Pak ya. Nah, memang betul itu, Pak, yang Bapak ceritakan itu. Jadi kegiatan Bapak seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena yang tampil ke depan itu hanya anak yang pandai saja, Pak. Nah, kemudian ketika membuat tugas, KKO yang Bapak tampilkan di level tengah dan kurang berdiferensiasi, Pak, dalam levelnya itu, Pak. Oh, sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar, Pak, berupa buku paket dari yang bantuan pemerintah, link pembelajaran juga dari YouTube. Selain itu juga saya menggunakan LKS, Pak. Nah, yang berisi di LKS itu berisi materi juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat anak-anak itu tingkat pemahamannya masih jauh berbeda, Pak. Oh iya ya, saya setuju dengan Bapak, itu bagus sekali, Pak. Nah, tetapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa bervariasi ya, Pak ya, sesuai dengan minat anak sehingga anak itu bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, jadi selain dari sumber belajar tadi, adakah solusi atau ide-ide lain yang bisa Bapak munculkan dalam mengatasi masalah ini, Pak? Iya, Pak Loli, solusinya mungkin saya akan menuntut anak yang pintar tersebut untuk bisa menjadi tutor kepada teman-temannya, sehingga ada aktivitas dalam kelas itu, Pak. Jadi ada nanti kegiatan mereka yang bisa dikerjakan oleh anak-anak tersebut. Saya juga akan membuat media pembelajaran, Pak, yang lebih menarik dan bisa itu melalui alat peraga. Nah, begitu, Pak. Oh, bagus sekali itu, Pak ya. Saya sangat setuju dengan ide Bapak. Jadi untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Bapak gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi, Pak? Nah, kalau strateginya saya akan memberikan kepada anak-anak tuntunan, baik ini lebih fokus nanti kepada anak yang pintar supaya bisa menjadi tutor kepada temannya, Pak. Kemudian saya akan menyiapkan juga atau memberikan kebebasan kepada anak itu untuk memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Nah, serta penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya juga akan membuat kesepakatan belajar dengan siswa. Saya juga akan bertanya, kira-kira apakah pembelajaran itu seperti apa yang mereka inginkan nantinya. Iya, Pak ya. Sangat luar biasa sekali, Pak ya.
Jadi saya setuju dengan strategi yang Bapak terapkan ini. Memang betul pembelajaran itu harus berpihak pada siswa sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan strategi ini Bapak laksanakan? Tentu dalam waktu dekat Pak. Jadi saya berencana ini akan saya lakukan minggu depan. Saya akan segera melaksanakan itu pembelajaran bagaimana itu yang berpihak kepada murid. Ini cepat lebih bagus ya Pak ya. Benar. Oh iya Pak, kira-kira dalam kegiatan itu adakah keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi yang Bapak laksanakan ini? Tentu ada Pak. Saya akan meminta bantuan nanti juga kepada teman-teman yang ahli mungkin, dan ini yang ahli khusus untuk membuat dalam media pembelajaran yang menarik. Saya akan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja saya di tempat saya bertugas ini Pak, terkait dengan teknik-teknik penguasaan kelas itu. Terus apalagi dalam kelas itu kita harus bisa mampu mengelola kelas itu dari berbagai ragam pola pemikiran murid itu tersendiri. Sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi intinya dengan adanya kolaborasi dan tukar pikiran ini bisa menambahkan kekuatan bagi Bapak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak untuk target pencapaian keberhasilannya itu Pak seperti apa? Nah, saya berencana ini Pak, setidaknya di antara 80% ke 90% itu anak-anak itu cenderung nanti akan menyelesaikan tugasnya. Maka kalau bisa tercapai dengan persentase itu tadi Pak, maka saya boleh menyimpulkan bahwasanya saya sudah berhasil dalam pembelajaran saya. Oh, sangat bagus ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan strategi yang Bapak laksanakan ini berhasil. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Bapak terhadap rencana tersebut Pak? Nah, untuk saat ini Pak, saya berkomitmen saya akan belajar bagaimana ikut pembelajaran dengan berbagai metode-metode yang efektif, menggunakan juga sumber belajar, begitu dari media yang tentunya akan sesuai dengan minat siswa saya nantinya. Dan juga saya akan juga buat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya Pak. Baik Pak, saya sangat setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Tentu untuk dukungan ini Pak, saya sangat mengharapkan, saya mau dukungan seperti referensi buku, kemudian juga ada dari teman-teman saya tentang bagaimana itu metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari kawan-kawan sejawat tentang sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik. Nah, ini terutama yang berkaitan dengan perkembangan zaman murid saat ini Pak. Saya juga membutuhkan dukungan murid tentunya. Kira-kira pembelajaran apa yang sebenarnya mereka inginkan? Wow, ide yang sangat luar biasa ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Yasona. Sebenarnya secara tidak disadari Pak dia sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, sebenarnya saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana yang Bapak laksanakan ini bisa berhasil dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan. 1 minggu lagi ya, saya tunggu hasil dari rencana Bapak ya. Nah, semoga sukses ya Pak ya. Amin Pak, amin. Baik Pak, terima kasih dalam hal ini Bapak telah membantu saya dalam proses coaching ini sehingga saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saat ini saya hadapi. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Saya kira kita sudah cukup latihan coaching ya untuk hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Maria Liza Luku selaku observer. Baik, terima kasih kepada Pak Yasi Lauli dan juga Pak Yasona Gea selaku coaching dan selaku observer. Luar biasa sekali percakapan yang dilakukan oleh coaching hari ini. Berdasarkan pengamatan saya, tadi Pak Yasona Lauli sudah melakukan percakapan coaching sesuai
dengan alur Tirta yang kita pelajari selama ini di modul 2.3. Mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan-harapan percakapan ini, kemudian identifikasi juga ada sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti ini yang diinginkan oleh Pak Yasona tadi. Rencana aksi dan ide-ide juga sudah muncul dari pertanyaan itu. Nah, Pak Yasona yang akan metode pembelajarannya juga dari sumber-sumber media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yas. Bagaimana perasaan Pak Yas setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Perasaan saya setelah melakukan coaching tadi, Pak, saya merasa sangat senang sekali karena disadari atau tidak, Bapak Yasona tadi telah menceritakan permasalahannya dan Pak Yasona juga telah menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya. Oke, bagus sekali. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana? Ya Pak, saya rasa sudah terlaksana. Tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Yasona sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya tadi menggunakan pembelajaran tutor sebaya, kemudian membuat kesepakatan kelas, kemudian menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan siswa. Baik Pak Yas. Tadi di awal percakapan Pak Yas juga ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Pak Yas lakukan dalam percakapan coaching hari ini. Kemudian kompetensi apa lagi yang diinginkan Pak Yas kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Oh, baik Pak, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dalam melakukan coaching saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coaching dengan lebih baik Pak. Baik, terima kasih Pak Yas. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Yas kembangkan bisa terlaksana dengan baik, dan Pak Yasona juga kali ini saya akhiri. Selamat siang buat kita semua. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pelaksanaan observasi sebagai observer dan coaching yang kami lakukan pada hari ini untuk memenuhi tugas modul 2.3 pada CGP Angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Horas, maju. Horas. Kembali ke tikannya. Coaching itu